Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Edo, Siti, dan Beni sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Beni berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Simaklah dongeng yang dibacakan temanmu. Pengembara dan sebuah pohon. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Dari dongeng tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup yang lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Jadi, bagaimana sebaiknya sikap manusia terhadap tumbuhan dan juga hewan? Manusia sebaiknya berterima kasih kepada tumbuhan dan juga hewan. Berterima kasih kepada tumbuhan dapat dilakukan dengan cara merawatnya, seperti menyiram tanaman dan juga memberi pupuk. Kemudian kepada hewan, kita bisa memelihara serta menyayangi hewan tersebut dengan cara memberi makan dan merawat dengan penuh kasih sayang. Selanjutnya, ceritakanlah pesan yang terkandung pada dongeng pengembara dan sebuah pohon. Yuk, kita simak dialog berikut. Dialog antara Beni, ayah Beni, dan ibu Beni. Beni bertanya kepada ayahnya, "Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih?" Kemudian ayah Beni menjawab, Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ada dong. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? jawab ayah Beni. Iya,
Kita juga harus berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Kemudian Ibu Beni juga ikut menjawab. Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Tanya Beni. Kemudian ayah Beni menjawab. Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Selanjutnya, kalian diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, untuk apa kata terima kasih diucapkan? Nah, kalau menurut kakak, terima kasih perlu diucapkan sebagai salah satu cara kita bersyukur. Ya, silahkan kamu bisa melengkapi dan menyempurnakan jawaban tersebut ya. Kemudian, pertanyaan yang kedua, apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Kalau jawaban dari kakak, ketika kita mengucapkan terima kasih, maka perasaan kita akan senang dan juga tentram. Coba kalau perasaanmu bagaimana? Yang ketiga, tulislah 2 pengalamanmu berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. Silahkan kamu tulis pengalamanmu ya. Wujud syukur yang lain dapat dilakukan dengan selalu menjaga kesehatan. Berolahraga membuat tubuh kita sehat. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang banyak mengandung oksigen. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Dengan berolahraga di halaman sekolah, tubuh kita akan terasa lebih segar. Gerakan memutar atau meliukkan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh. Dengan demikian, otot tidak kaku dan peredaran darah lancar. Lakukan kombinasi gerakan memutar dan meliuk seperti pada gambar berikut. Kegiatan bersama orang tua. Silahkan kalian ceritakan dongeng kepada orang tua yang kalian dengar tadi dan sampaikan juga pesan moral yang terkandung di dalam dongeng tersebut. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.